Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar statistika industri kami. Perkenalkan, kami eh, berempat dengan saya sendiri Muhammad Z. Alfurqan Sufni Hidayat, lalu ada Said Akil Al-Muis, lalu ada Adam Raditya Syarif dan Nabila Andini. Selanjutnya saya akan teman saya akan membacakan slide ini. Kepadanya disilakan. Oke, jadi di sini untuk CLO1 menentukan total populasi baterai yang akan diuji dengan periode tertentu dengan total populasi diambil dari sampel data yang berjumlah 3.000 data. Lalu di sini kita untuk mengetahui kinerja baterai PTXYZ solution, teknik yang tepat dalam pengambilan sampel adalah kita menggunakan simple random sampling, di mana setiap populasi memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih agar memberikan hasil yang representatif untuk menghindari bias dalam pemilihan sampelnya. Bisa di next. Boleh di next, boleh di next. Nah, Oke, selanjutnya CLO2 yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, pada CLO2 itu menyiapkan sampel data yang akan digunakan untuk uji hipotesis statistik. Dari gambar di atas bisa dilihat jika terdapat dua sampel data. Dua sampel data tersebut adalah pengisian baterai cepat, fast, dan pengisian baterai lambat atau slow. Data awal pada kedua sampel di atas dimulai dari sel baris nomor 3 dan berakhir di sel baris nomor 32. Data tersebut diperoleh dari capacity retention dari eh, perhitungan data yang sebelumnya dengan mengambil 30 data secara acak. Nah, selanjutnya, jika kita klik data analisis, akan muncul fitur analisis tool yang dipilih dengan t-test. T-test full sample assuming universal variance dan flip off seperti gambar di atas. Selanjutnya, setelah tampilan pada gambar di atas muncul, akan muncul fitur untuk mengisi variabel satu range dengan memblok data capacity retention verse yang terletak pada kolom A dari sel baris nomor 3 sampai nomor 32. Selanjutnya, eh, untuk variabel dua range diisi dengan memblok data capacity retention slow yang terletak pada kolom A dari sel baris nomor 3 sampai nomor 32. Jangan lupa untuk mencentang kotak label serta pada bagian output option, pilih output range dan isi dengan lokasi tempat yang Anda inginkan untuk menampilkan f-test. Dan jangan lupa untuk klik OK seperti gambar. Selanjutnya, dari hasil yang diperoleh menunjukkan p-value sebesar 0, yang lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi. Kesimpulan yang didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pengisian baterai secara cepat dan secara lambat terhadap hasil uji t-test full sample for variance. Setelah memunculkan t-test seperti pada gambar di atas, kita perlu membuat grafik dengan memilih tab menu Insert pada bagian Chart, pilih bagian Insert Statistic Chart, dan selanjutnya pilih pada bagian Box atau Whisker. Grafik yang muncul seperti gambar di atas, warna biru menandakan capacity retention atau fast, sedangkan warna orange menandakan capacity retention slow. oke. Selanjutnya untuk CLO3, untuk membuktikan bahwa ada pengaruh metode pengisian baterai terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus, pengisian dan pengosongan kita dapat menggunakan uji ANOVA pada 5 data yang diambil. Berikut adalah 5 data dari fast, normal, dan slow. Boleh dilanjut?
Oke, jadi hasil yang didapatkan dari perbandingan data tersebut yaitu F sebesar 50,781 dan F crit senilai 3,885294 dan H0 diterima. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa ada pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% dengan menggunakan regresi linear. Oke, jadi untuk bagian A, cara untuk mendapatkan regresi linearnya itu yaitu kita menggunakan data analisis bagian regression. Yang pertama, tentukan 30 sampel acak antara phase, slow, sama normal. Kemudian buka menu data analis pada beranda data. Lalu gunakan opsi regresi linear. Lalu pada input year range, kita bisa input bagian cycle life-nya. Lalu untuk input exchange-nya, kita bisa input di tiga opsi ini. Charging current, operating temperature, dan discharge rate. Habis itu kita bisa mencentang bagian label dan confidence level sebesar 80%. Lalu untuk output range-nya kita bisa klik pada tabel kosong yang ada di Excel. Lalu akan keluar seperti ini, F signifikan F-nya, P value-nya. Lalu bisa kita dapatkan F hitungnya itu 94,3088 dan F tabelnya ada di 0,977 sekian dan alfanya itu yaitu 0,05. Jadi pada dasarnya di sini H0-nya ditolak, H0-nya diterima, H0 ditolak dan H1 diterima. Karena terdapat pengaruh pada pengisian baterai atau charging current, suhu lingkungan saat pengisian, dan pengosongan atau operating temperature dan laju pengosongan daya atau discharge rate terhadap siklusnya. Lalu kemudian kita ambil 30 acak lagi sampelnya. Kita menggunakan cara yang sama, tapi kita menambahkan uh, internal resisten. Lalu bisa kita lihat F hitungnya dan F tabelnya. Di sini F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel dan P value-nya lebih kecil daripada alpha. Maka dari itu dapat disimpulkan juga terdapat pengaruh pada pengisian baterai, suhu lingkungan, lalu ada temperatur dan laju pengosongan. Maka dari itu akan berpengaruh pada siklus baterainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.